Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini, gua bakalan bahas mengenai Sekai Seiko no Ansatsusa. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, kalian bisa nonton dulu di awal. Jadi, kalian bisa lebih paham tentang alur cerita ini. Dan juga, video ini bakalan menjadi spoiler buat kalian yang belum nonton anime atau baca manganya. So, peringatan spoiler berat buat kalian. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dulu channel ini supaya terus update dan juga berkembang. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai dengan Luke yang masih mengolah batu permata. Dan setelah selesai memproses batu berlian dan safir, Luke kali ini mulai mengolah batu zamrud. Dan dengan beberapa teknik khususnya, warna hijau pada batu zamrud sekarang sudah berubah warna menjadi hijau giok dengan keindahan yang lembut dan juga menenangkan. Kemudian setelah itu, Luke selanjutnya akan mulai mengolah batu permata terakhir, yaitu batu Alexandrite yang akan digunakan untuk membuat kalung untuk ibu Luke. Batu ini adalah batu yang cukup unik karena batu ini bisa memiliki warna yang berbeda-beda berdasarkan dengan tempatnya. Seperti jika batu ini berada di bawah sinar matahari, maka batu ini akan berwarna hijau kebiruan. Sementara jika diterangi cahaya lilin, maka batu ini akan berwarna merah. Dan karena sifat bisa berubah warna inilah, batu Alexandrite menjadi cukup langka dan juga sangat berharga. Dan berbeda dengan sebelumnya, Luke kali ini akan menggunakan sihir untuk mengolah batu ini. Karena jika Luke mau menggunakan Sense, maka Luke harus membuat sebuah mesin yang sangat besar untuk mengolah komposisi batu ini. Dan oleh karena itulah, Luke kemudian lebih memilih untuk menggunakan sihir untuk mengatur komposisinya. Dan juga alasan mengapa Luke memilih batu ini karena batu ini menggambarkan kedamaian dan juga gairah, yang mana hal itu akan sangat sempurna untuk ibu Luke. Kemudian, setelah beberapa saat mengkonfigurasi ulang batu Alexandrite, pengolahan semua batu permata akhirnya sudah selesai. Melihat itu, Tart dan Claudia kemudian mengatakan bahwa mereka sekarang menjadi penasaran dengan bentuk perhiasan yang akan dibuat oleh Luke. Tetapi ternyata Luke tidak memperbolehkan hal itu, dan Luke mengusir Tart dan Claudia dari kamarnya supaya mereka tidak bisa melihat proses pembuatan kalung dan cincin yang akan dibuat oleh Luke. Karena jika mereka berdua melihatnya sekarang, maka mereka berdua tidak akan terkejut lagi ketika Luke memberikannya sebagai hadiah. Dan lalu setelah Tart dan Claudia pergi, Luke akhirnya mulai membuat kalung dan cincin yang sebenarnya. Di kehidupan masa lalu, Luke sudah pernah melihat begitu banyak sekali perhiasan mewah. Jadi dengan pengetahuan itu, Luke berniat akan membuat sesuatu yang sangat indah yang belum pernah ada di dunia ini. Kemudian keesokan harinya, Tart dan Claudia nampak terlihat gelisah. Hal itu mungkin karena Luke belum memperlihatkan kalung dan cincin yang sudah dia buat kemarin. Meskipun agak kasihan dengan Tart dan Claudia, namun Luke sudah memutuskan hari apa Luke akan memberikan cincin pertunangan mereka. Dan lalu saat makan malam, Luke kemudian memberikan kalung batu Alexandrite kepada ibunya sebagai hadiah atas kehamilannya. Melihat kalung itu, ayah Luke nampak mengernyitkan alisnya, sementara ibu Luke mengatakan bahwa kalung itu memanglah sangat bagus. Tetapi ibu Luke tidak suka jika Luke memberikan hadiah yang cukup mahal kepadanya. Yang mana hal itu ditanggapi oleh Luke bahwa kalung itu tidaklah mahal. Mendengar itu, Esri yang tidak percaya kemudian bertanya ke ayah Luke tentang kisaran harga dari kalung yang diberikan oleh Luke. Cian lalu menjawabnya bahwa jika dilihat dari keindahan dan desainnya, kalung Alexandrite ini adalah perhiasan kelas atas. Yang mana selama hidupnya, Cian hanya bisa melihat perhiasan yang serupa hanya di kediaman dari bangsawan elit. Mendengar itu, Esri yang kaget kemudian mulai melebarkan matanya. Dan lalu Esri mengatakan bahwa dia tidak bisa menerima kalung pemberian Luke ini. Dan Esri menyuruh Luke untuk menggunakan uangnya untuk kepentingannya sendiri. Menanggapi itu, Luke lalu menyuruh Esri untuk tidak khawatir karena kalung ini adalah kalung buatannya sendiri. Jadi harga pembuatannya bisa 1/100 dari harga normalnya. Jadi Luke kemudian meminta Esri untuk tetap menerima kalung buatannya itu. Yang mana dengan penjelasan Luke barusan, Esri kemudian tidak mempunyai pilihan lain selain menerima kalung itu. Dan dengan senyum di wajahnya, Esri kemudian mulai memakai kalung itu.
Kalung itu nampak terlihat sangat cocok dengan Esri, dan dengan ini tidak akan ada kaum bangsawan lain yang akan meremehkan Esri. Sebenarnya, meskipun Luke mengatakan bahwa kalung itu tidaklah mahal, namun pada kenyataannya Luke membeli batu Alexandrite yang berukuran besar untuk membuat kalung itu. Yang mana semakin besar ukuran batu Alexandrite, maka akan semakin mahal juga untuk harganya. Tetapi meskipun begitu, Luke tidak ragu sama sekali untuk memotong batu itu menjadi lebih kecil. Yang mana pada umumnya hal itu bisa disebut sebagai pemborosan. Kemudian setelah memakai kalung itu, Esri kemudian bertanya tentang pendapat semua orang mengenai penampilannya. Yang mana langsung dijawab oleh semua orang bahwa Esri nampak mengagumkan. Tetapi setelah mengatakan itu, Cian lalu menatap ke arah Lu dengan tatapan yang cukup pahit. Sambil mengatakan bahwa dia merasa sedikit cemburu. Mendengar itu, Luke dan Esri nampak menjadi bingung. Namun Cian kemudian menjelaskan alasan mengapa dia mengatakan itu. Pertama, sejak menikahi Esri, Esri hanya mau menerima cincin kawin saja, meskipun Cian sudah berkali-kali mencoba memberikannya perhiasan. Namun kali ini Esri dengan mudah mau menerima kalung pemberian Luke. Dan alasan yang kedua adalah selama ini Luke hanya memberikan hadiah kepada ibunya saja. Dan Luke belum pernah memberikan hadiah apapun kepada ayahnya, yang mana hal itu membuat Cian menjadi sedikit kesepian. Mendengar itu, Luke lalu berpikir bahwa selama ini dia memang sering memberikan hadiah-hadiah kecil yang disukai ibunya. Tetapi Luke belum pernah memberikan sesuatu kepada ayahnya. Mengingat itu, Luke pun kemudian meminta maaf ke ayahnya dan lalu memberikan beberapa pisau belati dan 3 jenis perlengkapan perlindungan diri yang selama ini Luke bawa. Belati yang diberikan oleh Luke memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah jenis belati sekali pakai yang diciptakan menggunakan sihir. Sementara jenis kedua adalah belati yang dibuat dengan sangat baik, yang mana belati itu didesain supaya dapat dengan mudah untuk disembunyikan. Melihat itu, Cian kemudian tertawa dan sambil menerima belatinya, Cian mengatakan bahwa dia menerima hadiah dari Luke. Tetapi sebagai balasannya, Cian nantinya akan memberikan hadiah yang bagus untuk Luke juga. Meskipun Cian mengatakan itu, dari nuansa cara berbicaranya, Luke tahu bahwa Cian sebenarnya sudah menyiapkan sesuatu untuk Luke sebelumnya. Namun, karena Cian tidak memiliki kesempatan untuk memberikannya, Cian kemudian menggunakan alasan cemburu untuk membuat situasi di mana dia bisa memberikan hal itu kepada Luke. Suasana makan malam kemudian menjadi lebih hangat dengan senyuman dari ayah dan juga ibu Luke. Dan lalu beberapa saat kemudian Esri lalu menggoda Luke dengan mengatakan bahwa dalam memberikan hadiah, Luke seharusnya menempatkan Todd dan Claudia berada pada prioritas utama. Karena meskipun Esri adalah ibu Luke, namun mereka berdua bisa saja cemburu kepadanya. Menanggapi hal itu, Luke kemudian mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan cincin pertunangan untuk Todd, Claudia, dan Maha. Dan lalu Luke juga berencana untuk meresmikan pertunangannya dengan mengadakan sebuah pesta. Luke adalah seorang bangsawan dan pertunangan di antara kaum bangsawan mempunyai arti yang khusus karena pertunangan itu nantinya akan dipandang oleh semua bangsawan. Mendengar keputusan Luke, Cian dan Esri kemudian memberikan persetujuan kepada Luke. Dan lalu mereka berdua juga bertanya tentang kapan Luke akan mengadakan pernikahan. Yang mana hal itu dijawab oleh Luke bahwa Luke ingin lulus terlebih dahulu dari akademi. Dan juga melihat situasi selama 1 tahun ataupun lebih. Dan mengingat Luke, Tar, dan Claudia saat ini harus melawan iblis, mungkin pernikahan akan diselenggarakan setelah Luke menyelamatkan dunia. Dan lalu, karena keluarga tua HD tidak terlalu menyukai pesta formal yang mengundang banyak bangsawan, Luke kemudian berniat ingin mengadakan pesta yang hanya akan dihadiri oleh keluarga mereka saja. Dan lalu, beberapa hari sudah terlewati, dan sekarang ada sebuah kereta paket dan surat yang membawa barang-barang pesanan milik Luke, dan juga beberapa surat untuknya juga. Selain mengambil barang pesanan untuk persiapan pesta, Luke juga menggunakan jasa kereta ini untuk mengirimkan suratnya kepada Frentrud. Di masa lalu, saat Luke menjalani persidangan atas tuduhan pembunuhan, Luke telah menyamar menjadi seorang gadis yang bernama Lou. Dan dengan samaran itu, Luke kemudian merayu Frentrud supaya dia mau membantu Luke di dalam persidangan. Sebenarnya, Luke bisa saja membunuh Frentrud setelah persidangan selesai.
Tetapi Luke tidak melakukannya karena Luke tidak ingin melakukan pembunuhan yang sia-sia. Jadi Luke kemudian memutuskan untuk mengakhiri sandiwara antara dirinya dan Fentrud dengan cara membangun jarak serta membuat kesalahpahaman di antara mereka supaya hubungan antara Law dan Fentrud akan segera berakhir. Tetapi ternyata perhitungan Luke itu salah karena sampai saat ini cinta Fentrud kepada Law masih tidak berkurang. Menanggapi situasi ini, Luke kemudian terpaksa harus menjadi Law lagi dan mengakhiri hubungan dengan Fentrud secara langsung. Karena jika tidak melakukan itu, Luke khawatir jika Fentrud yang masih di mabuk asmara akan nekat menemui bangsawan desa yang identitasnya telah Luke pinjam sebelumnya. Yang mana jika hal itu sampai terjadi, maka skenario yang sudah Luke ciptakan sebelumnya pasti akan terbongkar. Dan lalu ketika Luke sedang mengambil paketnya di dalam kereta, Luke kemudian menemukan sebuah paket untuk Tad dan Claudia yang dikirimkan oleh Maha. Paket itu terbungkus dengan cukup rapi, dan jika dilihat dari beratnya, kemungkinan paket itu berisikan pakaian. Tetapi di saat Luke memegang paket itu, Tad yang berada di mansion langsung berlari dengan kecepatan penuh dan langsung merebut paket itu dari Luke sambil memastikan apakah Luke sudah melihat isinya atau belum. Luke lalu mengatakan bahwa dia belum melihatnya. Dan untuk mengganti suasana canggung itu, Luke kemudian bertanya tentang pelatihan yang Tad lakukan bersama dengan ayahnya. Biasanya Luke sendirilah yang akan melatih Tad. Tetapi karena Tad akan menjadi calon istri Luke juga, Cian kemudian menawarkan untuk melatih Tad juga sebagai calon pengantin keluarga tua HD. Mendengar pertanyaan Luke, Tad kemudian menjawabnya bahwa pelatihan yang dilakukan oleh Cian cukup berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Luke. Dan Cian juga sudah mengajari Tad tentang beberapa teknik membunuh juga.